Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ada dari keputusan Pelita Bangsa, Rektor. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, udah selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ini sudah ada 25 orang yang bergabung. Oke, Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali untuk memulai mata kuliah, khususnya di mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Nah, untuk slide yang pertama udah saya share di e-kampus, di folder materi bisa kalian download, baca, pahami, yaitu tema untuk pertemuan pertama pengenalan IoT. Kemudian tugasnya juga sudah saya postkan. Nah, jadi mata kuliah ini sebelumnya akan saya tunjukkan kontrak perkuliahan. Nah, di kontrak perkuliahan ini diawali dari bobot nilai yang akan saya berikan untuk absen 30%. Absen, kalian bisa mengklik absen di kampus untuk absen. Kemudian kalau untuk kuliah daring bisa klik online otomatis absen, ataupun bisa isi kolom komentar di tiap pertemuan yang berlangsung. Kemudian ada tugas juga sama, bobotnya 30%. Nah, tugas paling lambat dikumpulkan sebelum UAS. Jadi masih lama waktunya, tapi jangan sampai lupa. Setelah UAS tidak akan saya terima kalau ada pemberian tugas kembali. Oke. Kemudian ada UTS dan UAS. UTS UAS-nya 20%. Nah, untuk UTS UAS-nya tidak ada yang penulisan tentang di paper. Jadi nanti UTS-nya berupa penelitian ataupun perancangan IoT. Dan UAS-nya nanti implementasi atau produk IT apa yang kalian tunjukkan. Jadi sekilas seperti ada proyek kecil atau penelitian tentang IoT yang kalian buat. Nah, di sini bisa kalian berkelompok atau sendiri. Nah, di sini ada 45 orang mahasiswa. 45 kalau nggak salah tadi saya cek. Mana ya? Nah, kalau salah 45 berarti nanti dibagi satu kelompok 5 orang. Biar nanti ada 9 kelompok. Nah, itu proyeknya tentang IoT. Karena mata kuliah ini berbasis tentang IoT. Iya, 45 total. 45 dibagi ada 9 kelompok, per kelompoknya 5 orang. Oke. Kemudian ada yang masuk. Nah, selain itu di semester baru ini dari pihak Pelita Bangsa yaitu mahasiswa ataupun mahasiswi disuruh untuk mencari narasumber, yaitu seorang praktisi atau pakar khususnya terkait dengan mata kuliah, yaitu mata kuliahnya IoT. Jadi dicari praktisinya ataupun orang yang kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan IT. Nantinya dia akan naik ke panggung seminar nasional untuk sharing knowledge, yaitu berbagi pengalaman, pengetahuan, keilmuan tentang IoT. Nah, di pihak dosennya dibuatkan laporan pengabdian masyarakat, dan dari berita bangsanya
yaitu dibuatkan MAU dan SPK. Kemudian juga ada tugas, mahasiswa membuat tugas 3-7 menit, ada 3-5 video. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, nanti tolong dipostkan atau dikirimkan ke media sosial kalian. Untuk video tersebut bisa lewat Facebook, IG, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan? Halo, terdengar suara saya? Iya Pak, terdengar Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan? Nanti akan saya munculkan slide awal ini di tiap pertemuan untuk mengingatkan kalian. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, akan saya lanjutkan. Nah, ketika saya mempresentasikan, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Kalau misalkan suara saya tidak jelas, tanyakan, beritahu saya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, Belum ada Pak. oke, kalau gitu akan saya lanjutkan. Nah, di pertemuan satu ini membahas tentang pengenalan IoT. Nah, perangkat IoT ini sebenarnya dulu ditemukan di tahun 1980-an oleh mahasiswa Universitas Carnegie Mellon USA, di mana mereka bukan sendiri ya, ada sekelompok mahasiswa di mana mereka membuat mesin penjual otomatis Coca-Cola. Jadi dia buat mesinnya, ada tombol keypad, kemudian memasukkan uang, order berapa botol, nanti terkirim lewat jaringan dan di masternya itu akan menerima, oh ternyata ada yang mengorder Coca-Cola, kemudian contohnya misalkan 4 biji, satu biji 10.000, dia masukin uang 40.000. Kemudian, nah di situ mereka tidak tahu konsep tersebut disebut dengan Internet of Things. Nah, di tahun 1999, Kevin Ashton, nah dia menunjukkan Internet of Things dengan presentasi dari proyek sensor baru miliknya, yaitu berupa CCTV, di mana bisa mengintegrasikan area sekitar, memonitor, mengontrol lewat jaringan internet. Nah, berikutnya timeline perkembangan IoT. Diawali dari tahun 1910-an, dan waktu itu di terkenalnya show up-nya di tahun 1989, device pertama kali IoT diciptakan, yaitu berupa router ataupun modem yang mengirimkan sinyal, kemudian sinyal diterima, kemudian ada sensor untuk mendeteksi kayak semacam kebakaran, suhu, temperatur. Nah, cuman waktu itu berupa device. Kemudian device-nya berkembang di tahun 1993 berupa webcam atau CCTV, di mana itu digunakan di Universitas Cambridge. Nah, di tahun 1994 Webcam oleh Steve Mann, juga sama mirip seperti webcam, tapi webcam ini bisa mobile dan dipakai oleh manusia. Dan di tahun 1999 Kevin Ashton, nah ini mengenalkan yang namanya Internet of Things. Nah, dari sini dia membuat jurnal, kemudian dipakai penelitiannya oleh pihak LG. LG launching pertama kali mesin kulkas pintar. Kemudian dunia melihat, maka di tahun 2005 UN publish laporan pertama kali tentang Internet of Things, dan banyak para peneliti meneliti tentang IoT. Dan muncul di tahun 2007
iPhone pertama yang meluncurkan tentang IoT. Nah, dari 2007 sampai 2015, mobile yang paling gencar, yang paling show up, di mana di mobile IoT itu bergerak. Di tahun 2008, banyak-banyak device yang terhubung menggunakan IoT. 2009, nah itu muncul Fitbit. 2011, IoT udah ke tablet. 2014 menjadi smart city. Sampai 2015, IoT gas mobile with smartphone. Nah, di tahun 2016 ternyata membutuhkan jaringan yang cepat. Nah, makanya di 2016 AWS IoT dimunculkan. Karena untuk IoT sendiri, saking butuh data yang terus-menerus real time, sehingga kecepatannya stabil dan bisa diperhitungkan di tahun 2020 dari AWS yang dikembangkan, jumlah IoT koneksinya meningkat dari 50%. Sehingga 2021 lebih dari 10 juta device IoT yang aktif di dunia. Nah, di tahun 2002 ini, 2022 sampai 2023, 2024 ini, IoT dikembangkan ke arah ekonomik. Nah, salah satunya berupa saving energy. Jadi, saving energy itu nanti kalau misalkan kalau ada orang nyala lampu, listrik, AC, tapi kalau tidak ada orang maka akan mati otomatis. Begitupun untuk air, kalau misalkan ingin mencuci, dapat sensor hidup, kalau tidak ada maka akan menutup katupnya. Jadi arahnya ke saving energy. Seperti itu. Ini timeline perkembangan IoT dan diprediksi 10 tahun berikutnya juga masih survive dan banyak perkembangannya. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu Internet of Things? Ada yang tahu? Halo? Iya Pak, Ada yang tahu? Bisa dijelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? izin menjelaskan Pak. Monggo, apa? Kalau menurut saya itu adalah dari jaringan perangkat fisik seperti sensor gitu yang terhubung mulai dari peralatan atau yang sekarang mungkin kendaraan atau sekarang dia ada yang smart city seperti itu. Salah satunya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Lah ini udah di sini. Naik kereta. Jadinya nggak sempit-sempitan. Mana? Satu lagi di mana, Pak? Ini, lalu dapat tiket buat nonton. Jadi dari di Kerasakti 10 kan ya. Halo, Topik Hidayat. Ada yang mau ditanyakan, Mas Topik? Kepencet Pak, kepencet. Oke. Apa itu Internet of Things? Nah, pengertian Internet of Things sendiri namanya things, berarti sesuatu atau device atau alat atau seperangkat. Nah, biasanya things itu berupa sensor. Nah, internet, ya internet hubungan dengan adanya jaringan yang lebih luas. Nah, singkatannya IoT yang merupakan satu konsep yang tujuannya untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, dari Casagras, dia mendefinisikan tentang Internet of Things itu berupa sebuah infrastruktur jaringan global, di mana nanti akan menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan bisa berkomunikasi. Dan SAP sendiri
mendefinisikan sebagai dunia di mana dunia tersebut berisi benda-benda fisik yang diintegrasikan ke dalam jaringan informasi secara berkesinambungan. Di mana benda-benda fisiknya tersebut berperan aktif dalam proses bisnis. Kemudian ada ETP-EPOS. Nah, ETP-EPOS ini mendefinisikan sebagai jaringan yang dibentuk oleh hal-hal ataupun benda yang memiliki identitas. Jadi pada dunia maya biasa beroperasi di ruangan itu menggunakan AI atau kecerdasan di mana yang terhubung dengan berkomunikasi si user. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, misalkan ada mouse yang terhubung dengan wireless ataupun keyboard wireless atau speaker wireless banyak di pasaran. Nah, itu konsepnya IoT tidak? Halo? Tidak, Pak. Kenapa? Menurut saya mungkin kalau IoT itu lebih ke ada jaringan internetnya mungkin ya. Tapi kalau misalnya kayak wireless kayak gitu kan cuma penghubung doang, tapi tanpa adanya internet pun masih bisa terhubung gitu. Tanpa Itu menurut ada. saya. Oke. Tanpa Izin ada. menambahkan, Pak. Monggo. Kalau itu kan sambungan teknologi nirkabelnya, Pak. Kalau IoT itu harus ada interaksi terkait objek atau perangkatnya, Pak. Hmm. Nah, terkait objek dan perangkatnya, tadi ada objeknya, misalkan mouse wireless atau keyboard wireless. Nah, itu gimana? Disebut IT juga bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Kalau misalkan mouse ataupun keyboard, ya memang bukan IoT. Nah, itu terhubung lewat wireless, itu fungsinya standalone, tidak bisa terhubung lewat jaringan. Tapi ada juga yang terhubung lewat jaringan yang tidak menggunakan internet, menggunakan WiFi ataupun menggunakan kabel Ethernet. Kemudian bisa menyimpan juga datanya di server, tapi tanpa terhubung dengan internet. Nah, IoT sendiri, internet itu berupa jaringan yang luas. Nah, jaringan yang luas itu bukannya jaringan yang seperti layaknya mouse wireless, keyboard wireless, ataupun speaker wireless, karena itu terbatas areanya. Karena apa? Konsepnya menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth itu nggak bisa jauh, hanya mungkin sekitar beberapa meter lah. Nah, kalau misalkan pakai jaringan tapi terhubung dengan internet, itu IoT juga tidak? IoT, tapi tidak real IoT, karena hanya menggunakan lokal. Tapi kalau misalnya sebut dengan IoT, internet, dia harus online. Gitu. Oke. Nah, ini ada unsur-unsur IoT. Satu perangkat ataupun satu sistem yang disebut dengan IoT, dia mempunyai 3 unsur. Yang pertama, sensor. Yang kedua, konektivitas. Dan yang ketiga, pengolahan data. Nah, yang pertama sensor yaitu things-nya atau device atau perangkat alatnya untuk menangkap area sekitar, di mana nanti sensor ini akan mengumpulkan data-data yang ditangkap dan kemudian dikirimkan ke masternya atau MCU-nya. Misalkan MCU-nya menggunakan Arduino Uno, atau dari industrial sendiri ada produknya sendiri, contohnya Moxa, Advantech, dan lain-lain. Dan yang kedua ada konektivitas. Nah, ini ada yang menghubungkan dari master MCU ke user pengguna ataupun ke server ataupun lewat ke cloud.
Nah, di sini konektivitasnya bisa menggunakan online ataupun offline. Nah, yang disebut dengan IoT ini jaringan internet di mana jaringannya lebih luas. Ya, makanya harus dipastikan berfungsi dengan baik. Nah, itulah disebut dengan IoT. Bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan jaringan seluler ataupun koneksi Bluetooth. Nah, Bluetooth untuk menghubungkan ke internet ya, bukan Bluetooth menghubungkan ke device yang lain. Nah, seperti itu. Di mana semuanya nanti akan membantu transfer data menuju cloud. Ada juga yang pengolahan datanya. Nah, konsep pengolahan data ini karena data yang diterima dari si sensor berupa analog, maka harus diolah menjadi digital. Dan data-data yang dikumpulkannya nanti akan dikirimkan ke user pengguna. Nah, si user pengguna ini ataupun ke server itu bisa melihat data-data yang dikumpulkan, dikirimkan, nantinya bisa membuat analisis ataupun bisa mengambil tindakan dari data tersebut atau action. Actionnya seperti apa? Seperti untuk mengontrol atau untuk memonitor ataupun untuk melakukan analisis selanjutan. Seperti itu. Oke, ini unsur-unsur IoT-nya. Ada 3, sensor, konektivitas, dan pengolahan data. Monggo kalau ada mau ditanyakan, silakan. Nah, ini kita awali dari yang sensor. Sensor itu yang disebut dengan things atau device atau sesuatunya. Nah, di dalam Internet of Things, sensor ini masih belum pintar. Nah, sensor akan pintar ketika kita memprogram MCU-nya untuk mengaktifkan apa kepintaran yang dia punya. Nah, sensornya sendiri masing-masing things-nya itu berbagai kemampuan. Ada dari accelerometer, ada yang air quality sensor, sensor kualitas udara, ada sensor biomedical, ada kamera. Nah, kamera itu juga sensor karena akan menangkap inputan dari luar. Kemudian juga ada sensor kimia, kemudian sensor elektrik, current untuk mendeteksi arus listrik, ada sensor giroskop, ada humidity, level, motion, pressure, dan temperatur, dan lain-lain. Banyak. Contohnya misalkan ingin membuat kulkas pintar ataupun AC pintar. Nah, di situ nantinya berarti ya, pertama tentu ada sensor temperatur suhu. Nah, itu bukan hanya satu saja. Nantinya akan dikombinasikan dengan humidity, level, pressure, dan lain-lain. Nah, supaya alat yang device tersebut juga safety dan security. Nantinya bisa dites ketika IoT itu berjalan, reliability-nya seperti apa, handal atau tidak. Nah, untuk mata kuliah ini yang penting kita buat nantinya ada Arduino Uno, relay, saklar, lampu, ataupun suara speaker. Nanti kita kontrol lewat jarak jauh, bisa UI-nya menggunakan Android, web, ataupun desktop untuk menghidupkan, mematikan, atau mengirim suara. Seperti itu. Nah, ini dari sensor. Nah, sensor sendiri ini kelanjutannya ada yang accelerometer. Biasanya accelerometer ini untuk mengukur percepatan atau perubahan. Contohnya misalkan di handphone untuk menggerakkan swipe ke arah Y, Z, atau X-nya. Atau dibuat potret, landscape, seperti itu. Atau arah kecepatan, arah, atau intensitas gerakan. Seperti itu. Ini sensor accelerometer. Ada juga dari sensor kualitas udara untuk mengecek nanti area sekitar kualitas udaranya seperti apa. Ya, nanti didapatkan datanya berupa analog. Nah, nanti datanya dikonversikan ke dalam bentuk digital, baru nanti bisa diolah oleh mesin. Ada sensor biomedical yang banyak di pasaran di smartwatch. Ada untuk mengecek heart rate, jantung, oksigen, seperti itu.
ada sensor kamera ataupun door lock yang ada di rumah. Jadi lewat jarak jauh terhubung dengan WiFi ke internet. Nah, lewat satu jembatan yang namanya cloud, bisa dari AWS ataupun Azure. Nah, nanti kalian satu hal harus punya akun email atau akun email Berita Bangsa. Nanti kalau belum punya nanti minta di DTI, karena akun tersebut nanti harus didaftarkan supaya kalian mempunyai cloud di sana di AWS menggunakan akun dari Microsoft, menggunakan Microsoft Azure nanti. Kemudian ada juga sensor kimia yang bisa dipakai oleh teknik lingkungan untuk mendeteksi pH kontrol, temperatur, suhu, humidity, pressure. Nah, ada juga untuk yang sensor untuk yang di rumah-rumah, misalkan untuk mendeteksi arus dan tegangan, daya yang terpakai berapa. Fungsinya bisa dipakai untuk saving energy. Jadi bisa mengontrol pengeluaran listrik yang dipakai. Nah, ada juga sensor humidity untuk memantau kelembaban udara. Ada juga sensor proximity. Nah, biasanya dipakai di kendaraan-kendaraan untuk mengecek atau mendeteksi area sekitar. Nanti akan memantulkan radiasi infrared atau gelombang ultrasonik ke objek yang mendeteksi tersebut. Nanti kalau misalkan jauh masih kenceng, tapi udah ada 4 meter atau berapa meter di depan mulai melambat. Udah 1 meter mungkin berhenti. Seperti itu. Oke, itu dari sensor. Selanjutnya unsur yang kedua, konektivitas. Monggo kalau ada mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Halo, suara saya jelas tidak terdengar? Jelas Pak. Jelas. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Oke. Selanjutnya konektivitas. Nah, connectivity di IoT ini berupa sarana ataupun jasa. Nah, di mana yang digunakan untuk IoT untuk mengirimkan dan menerima data. Semakin data yang diterima dan dikirimkan cepat, reliability, stabil, semakin bagus data yang ditangkap. Nah, contohnya misalkan datanya terhubung ke cloud. Nah, berarti pastikan jaringannya stabil. Ada juga datanya offline, yaitu di server. Bisa dipakai di pabrik-pabrik yang mudah memakai industri 4.0 ataupun 5.0. Itu juga sama konsepnya berjaringan, nah tapi tidak disebut dengan internet. Nah, konsepnya disebut dengan IIoT. Ada juga yang industri Internet of Things ataupun Industry of Things. Nah, di sini konektivitasnya ada yang menggunakan seluler, yaitu dari modem ataupun menggunakan SIM card handphone, mulai dari 4G, 3G, 5G. Nah, ada yang menggunakan wire, Ethernet, fiber optik, dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan satelit. Nah, kalau satelit ini rada susah. Kenapa? Karena harus minta izin. Ada yang menggunakan wireless Wi-Fi, ada yang menggunakan Bluetooth, BLE, ataupun Zigbee. Kemudian terakhir ada yang menggunakan WAN. Nah, WAN ini koneksinya biasanya lebih luas, yaitu Sigfox, LoRa, seperti itu. Oke. Nah, di konektivitas kita harus perhatikan 3 syarat teknis di konektivitas, di mana 3 syarat ini harus mencakup ketiganya. Nah, IoT bisa berjalan kalau konektivitasnya mencakup 3 hal ini. Yaitu yang pertama, cakupan atau wide area coverage, daerah yang bisa mencakup seberapa besar areanya. Kemudian low energy konsumsi, efisiensi energi.
Karena nanti ketika kita terkonektivitas ke internet butuh power supply jatuh daya. Contohnya dari modem internet speedy. Jangan sampai nanti kalau mati lampu PLN putus semuanya. Nah, nggak berfungsi. Kemudian juga ada kecepatan data. Nah, tentu nanti ada proses pengiriman data yang dikirim dan data yang diterima. Nah, prosesnya harus cepat. Nah, kalau misalkan lambat, biasanya tersendat-sendat. Nah, 3 hal ini yang harus difokuskan ketika kita ingin mendesain IT konektivitasnya. Ada cakupan, ada efisiensi energi, dan kecepatan data. Kalau misalkan ketiga hal ini terbatas atau terkendala, nah ini bisa disebut sebagai low end-nya. Contohnya BLE atau sebut juga Bluetooth Low Energy. Karena terbatas area, contohnya Bluetooth. Atau Zigbee, kecepatannya kenceng. Nah, tapi masa baterainya cepat habis power ya. Atau juga dari teknologi LPA seperti NB IoT. Ini daya tahan dan jangkauan baterainya unggul, namun negatifnya kecepatannya rendah sekali. Seperti itu. Oke. Nah, dari ketiga syarat tersebut tentang cakupan, efisiensi energi, dan kecepatan hingga memunculkan 3 kategori. Yang pertama, technical atau secara teknik, yaitu mencakup dari coverage, efisiensi energi, kecepatan data, mobility, dan juga ada yang kedua komersial. Nah, di komersial ini arahnya ke uang karena semakin cepat, semakin stabil, semakin bagus cakupan, dan semakin bagus konsumsi energi, semakin mahal harganya. Ada rupa, ada harga. Dan karena nanti akan dites reliability-nya seperti apa, security-nya seperti apa. Nah, dari ke teknikal dan ke komersial ada yang ketiga yaitu kategori ekosistem. Nah, kalau kita ngomong ke ekosistem, nah ini berarti ada beberapa device IoT yang terhubung. Misalkan smart home. Nah, di situ device-nya bisa jadi mungkin door lock, CCTV, lampu, kemudian listrik kipas angin, AC, mesin cuci dan sebagainya. Nah, di situ dibuat suatu ekosistem. Makanya disebutnya dengan smart home. Berbeda kalau misalnya cakupannya lebih lebar, smart city. Bisa lampu jalan, tempat sampah, mobil, motor, dan sebagainya. Oke. Nah, ini perbandingan tentang konektivitas IoT dari ketiga kategori komersial, teknikal, dan ekosistem yang dimana di-compare dengan konektivitas yang ada di pasaran, mulai dari seluler, 5G, 3G, 4G, kemudian eh, seluler yang lain ataupun yang jangkauannya pendek. Contohnya WiFi, Zigbee, dan Bluetooth. Nah, di sini yang paling enak dan paling mudah digunakan yaitu tentu seluler menggunakan SIM card. Nah, yes. Nah, teknologi ini nanti menggambarkan kekuatan dan kelemahan teknologi-teknologi utamanya. Seperti itu. Oke, ada yang menanyakan tentang konektivitas sebelum saya lanjutkan tentang pengolahan data? Halo, terdengar suara saya? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Karena nanti kalian harus banyak tanya. Karena ketika offline, udah di kelas, arahnya nanti mungkin ke praktikum, yaitu nanti kalian persiapkan Arduino Uno, kelompok kalian, kemudian device-device-nya, nah terhubung dengan UI yang kalian buat, baik itu di mobile, di desktop, atau di web. Nah, nanti produknya terserah kalian mencarinya seperti apa. Apa ingin membuat smart home, atau membuat IoT menyiram tanaman atau memberi makan ikan
beri makan burung, terserah. Nah, nanti di tugas pertemuan pertama ini kalian buat resume dan cari jurnal penelitian IoT. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan langsung aja tanyakan. Nah, kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Pak, untuk resumnya berbentuk ya di Word ya, PDF ya Pak? Iya, di Word atau PDF. Sekaligus sama jurnal-jurnalnya Pak? Ya, jurnalnya PDF. Judulnya aja apa gimana tuh Pak? Bukan judulnya, tapi dokumennya. Dokumennya? Iya, nanti 2 file itu di zip, zipnya dipaskan di kampus. Oh ya Pak. Minimal berapa Pak? Satu. Oh, bebas. Satu. Satu. Iya. Oh, ya Pak, makasih Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya unsur yang terakhir yaitu pengolahan data. Nah, tadi ya sensor sudah, konektivitas, selanjutnya tentu ada unsur yang ketiga yaitu pengolahan data. Nah, kalau tidak ada pengolahan data, nah itu tidak disebut sebagai IoT. Karena kepintarannya di sini dan kita juga bisa menyusupi dengan AI ataupun machine learning ke dalamnya supaya menjadi lebih pintar. Nah, IoT ini memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat. Nah, contohnya dari sensor-sensor yang digunakan nanti akan didapatkan data. Sensor temperatur akan menghitung temperatur, suhunya, kelembaban, humidity, kemudian pressure, ataupun kamera mengambil sinyal gambar. Kemudian nanti data yang dikumpulkan nanti akan dikirimkan ke user ataupun ke cloud, ke server. Nah, lewat pengirimannya menggunakan konektivitas yang digunakan lewat dari seluler, 5G, Wi-Fi ke internet ataupun lewat lokal. Kemudian nanti datanya sebelum dikirimkan akan diolah lagi karena data yang dikumpulkan berupa analog. Nah, analog nanti convert ke digital, kemudian dikirimkan, nanti didapatkan oleh si user pengguna. Nah, itu bisa dianalisis datanya. Nanti hasilnya bisa diambil tindakan. Diambil keputusan apakah mau digeser. Oh ya, misalkan menggunakan kamera. Oh ya, ini aman nih, saya geser. Tindakannya digeser kiri ke kanan. Kalau misalkan lampu rumah, oh ya, ini udah malam, saya hidupkan. Oh, ini udah pagi, saya matikan. Oh, ini rumah pintu belum dikunci, saya kunci atau saya buka kuncinya. Seperti itu. Nah, diawali dari proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data di-trigger dari things atau sensor atau device yang digunakan, di mana nanti akan mendeteksi perubahan di area sekitar. Datanya nanti akan dikonversi karena data yang ditangkap oleh si sensor itu berupa analog. Kemudian dikonversi ke dalam digital, kemudian nantinya akan dikirimkan dari MCU ke user. Nah, ada juga kadang-kadang datanya disimpan untuk proses perhitungannya CMCU atau algoritmanya. Kemudian datanya dikirimkan bisa lewat wire, Ethernet, ataupun menggunakan Wi-Fi, wireless. Nah, ketika kita ingin membuat unsur IoT terutama dalam pengolahan data, nah ini ada tantangannya. Jadi kalau misalkan di IoT, kalau nggak ada tantangan atau apa itu kurang. Nah, ini tantangannya ada 4, seringkali bermasalah di pertama, kedua, ataupun ketiga, dan keempat. Yang pertama, kesesuaian sensor. Jadi kalau misalkan kalian ingin buat IoT, harus pastikan sensor yang kalian pakai, yang gunakan, yang kalian beli, benar-benar mencerminkan IoT yang kalian ingin buat. Misalkan ingin mengetes kadar air kolam, menggunakan sensor pH control, jangan menggunakan sensor api, sensor suhu. Nah, itu menggunakan kadar kualitas air kolam, misalkan asam basanya berapa, pH-nya berapa. Kemudian juga ada akurasi data. Nah, akurasi data pastikan data yang dikirim, data yang diterima, data yang akurat. Ada yang data tidak akurat,
karena berhubungan dengan jaringan, khususnya internet, itu data-data itu banyak yang palsu, data fake. Nah, itu datanya kenapa? Karena lewat jaringan itu banyak noise. Data-data yang kita kirimkan itu seringkali diboncengi oleh boncing data. Nah, itu data-data palsu di mana nanti datanya harus dibersihkan terlebih dahulu lewat filter. Nah, proses inilah yang dilakukan oleh si MCU untuk mengolah data tersebut. Kemudian yang kedua, ketersediaan energi. Nah, si MCU, si IoT ini bisa hidup karena butuh power supply. Catur dayanya bisa menggunakan baterai atau power supply dari 220, ataupun misalkan keduanya jika habis atau putus persediaan menggunakan dari panel surya dan sebagainya. Jadi dipikirkan untuk energinya dan juga tentu yang terakhir konektivitasnya. Pastikan jaringannya handal, stabil dalam proses pengiriman data. Itu dia tantangannya. Nah, nanti bisa terlihat nih kalau kita mendesain keempat ini pasti ketemu. Begitu sensornya, akurasinya, kadang energinya, ataupun konektivitasnya. Oke. Nah, tadi pengumpulan, kemudian tantangan untuk pengumpulan data prosesnya, kemudian ada proses pengiriman. Nah, setelah proses pengiriman ini, setelah data-data yang terkumpul, nanti akan dikirimkan lewat jaringan. Kemudian ketika pengirimannya ini bisa menggunakan teknologi protokol, ada yang MQTT, ada yang HTTP, ataupun ada yang COAP. Tergantung kalian sendiri yang mendesainnya. Kemudian bisa dikirimkan ke server atau ke platform yang lain. Contohnya mungkin di UI-nya mobile atau desktop ataupun website. Nah, kemudian ada proses penyimpanan data. Nah, biasanya datanya disimpan dalam bentuk database. Bisa database di local standalone usernya ataupun bisa di cloud di server seperti itu. Nah, metode pengirimannya ini ada 4 metode, 4 model, yaitu yang pertama publish subscribe. Nah, kalau publish subscribe ini nanti ketika mengirimkan data, nah si penerima ini harus subscribe dulu, berlangganan dulu. Yaitu contohnya misalkan Microsoft. Nah, kita dapat menerima ataupun mengirimkan data ke Microsoft, akun loginnya kalau misalnya tidak ada maka tidak bisa login. Tapi kalau misalkan udah subscribe, udah berlangganan, otomatis kita dikirim-kirimin. Nah, kalau misalkan biasa di pasaran atau kita buat nanti yang kita buat itu model yang kedua, yaitu request response. Jadi kita mengirimkan permintaan untuk hidup, nanti akan menerima sananya untuk hidup. Mati, nanti akan mati. Gerak, gerak. Contohnya kayak suara. Kita bicara A, nanti akan terdengar di speakernya A, seperti itu. Itu request response. Nah, ada juga yang batching dan agregasi. Nah, batching agregasi ini nanti datanya dikumpulkan sebanyak mungkin. Nanti kalau misalnya tidak ada data lagi, baru dikirim. Jadi sekalian dia nge-boost namanya, yaitu DBO, Data Boost Output. Jadi pengirimannya sekali, tapi sekali itu datanya banyak. Dan yang terakhir, priority. Nah, priority ini biasanya data penting atau kritis yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam pengiriman. Contohnya misalkan dalam tracking pesawat terbang atau prioritasnya kebakaran, musibah misalkan gempa bumi atau longsor atau Merapi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di tahapannya dari metodenya dalam pengiriman, kemudian pengolahannya. Nah, ini ada tahapannya. Nanti data yang sudah dikirimkan, kemudian didapat diterima. Nah, ketika data diterima, ini nggak bisa langsung dibaca, dieksekusi, tapi dibersihkan. Karena apa? Ketika data ini diterima, itu masih datanya ada noise ataupun boncing data atau fake data yang mengikuti. Jadi kita bersihkan data-data yang aneh, kemudian menggunakan filter, di mana filternya sudah disediakan biasanya dari si Arduino-nya ataupun UI dari yang kita gunakan.
Nah, kemudian nanti kita transformasikan data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita bersihkan, nanti akan membentuk suatu grafik ataupun tabel. Nah, disinilah nanti bisa dianalisis. Kita bisa mengidentifikasi pola trennya seperti apa. Nah, nanti ataupun kita bisa memvisualisasikan datanya dalam bentuk visual. Sehingga nanti bisa terlihat nih, oh keputusannya gimana, tindakannya ngapain. Nah, ini bisa juga dipakai untuk AI kecerdasan untuk mengambil pola-pola ataupun tren supaya alat things yang kita buat itu menjadi lebih pintar. Jadi ada pengetahuan yang ditambahkan ke dalamnya. Seperti itu. Dan berikutnya ini teknik pengolahan data. Sejauh ini hanya ada 5 teknik ini yang dipakai dan yang sering digunakan berupa deskriptif. Nah, jarang orang menggunakan pemetaan karena membutuhkan analisa pemetaan itu membutuhkan satelit. Tapi bisa, iya ada dan biasanya dari pemerintahan government karena mempunyai izin. Dan kalau orang luar pun izinnya bisa tapi rada sulit. Nah, terbentur oleh birokrasi biasanya. Kalau analisis deskriptif itu biasanya meringkas, menggambarkan karakteristik data secara statistik. Menghidupin lampu, matiin lampu, buka pintu, suara, CCTV, seperti itu. Dan ada juga analisa prediktif. Nah, biasanya memprediktif, contohnya cuaca, ataupun angin, ataupun misalkan, oh sekarang nih pagi panas. Nah, ini bisa memprediksi, bisa jadi nanti di siangnya bakal hujan, atau angin kencang, dan sebagainya. Kemudian pemrosesan sinyal. Nah, sinyal ini biasanya untuk mengukur frekuensi. Misalkan di sinyal radio menggunakan RF dan sebagainya. Dan yang terakhir machine learning. Nah, machine learning ini biasanya untuk pembelajaran mesin menjadi lebih pintar karena nanti dia akan mengidentifikasi pola, tren, warna, dan sebagainya. Nah, biasanya yang sering saya buat sih analisis deskriptif. Ya, simpel-simpel. Nah, kalau untuk yang prediktif ataupun learning, pemrosesan sinyal ini butuh ada namanya device lagi dan cukup rada mahal karena ketika kita ingin mengupgrade ada sesuatu yang harus dikeluarkan lebih. Oke. Nah, ini implementasi Internet of Things di dunia, bahkan di Indonesia, di Cikarang. Nah, ini banyak yang udah diterapkan dan hanya mungkin salah satu yang ada di Cikarang. Contohnya misalkan yang Smart City sudah ada lampu-lampu jalan pintar. Nah, jadi membantu tata kelola contohnya lampu-lampu. Ada yang Smart Mall menghitung jumlah kehadiran orang. Ada yang Smart Traffic menganalisa lalu lintas kendaraan. Ada yang Smart Environment untuk menunjukkan lingkungan yang sehat dan aman. Ada yang Security Emergency mendeteksi dan meningkatkan keamanan. Ada yang Retail memonitor pengiriman dan penyimpanan barang. Ada yang Logistik memonitor barang selama pengiriman. Ada yang Industrial Control. Nah, untuk Industrial Control ini ada kelanjutannya berupa IIoT, Industrial Internet of Things. Nah, di sini juga kadang-kala tidak menggunakan internet, Industrial of Things aja, karena prosesnya lokal. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi mesin, monitor, ataupun produksi yang sedang berlangsung. Kemudian ada yang Smart Agriculture, ada yang masuk. Oke. Ada yang Smart Animal Farming, Smart Water, Smart Metering. Nah, yang kedua ini itu diterapkan di tempat kerja saya. Nah, saya kerja di Itron buat meteran listrik, air, gas. Nah, salah satunya Smart Water dan Smart Metering. Kemudian ada Home Automation, e-health, banking industry, banyak hampir di segala bidang. Dan ini referensi yang saya gunakan dan bisa kalian gunakan juga untuk mendesain IoT dari referensi ini. Oke, ini tugasnya. Membuat resume rangkuman di pertemuan pertama dan mencari jurnal penelitian IoT.
Nanti ya dua file ini di-zip dalam satu file, dikirimkan di kampus, dipostkan di pertemuan pertama untuk tugas pertama ini. Oke, ini ada nomor handphone saya dan alamat email saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan japri boleh, ataupun ada grupnya WA di kelas ini, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, ada yang mau ditanyakan? Bentar Pak, belum Pak. Oke, ingat ya, bobotnya dan kontrak perkuliahan, absen 30, tugas 30, dan UTS UAS 20. UTS UAS tidak ada tulis menulis. Buat penelitian, buat proyek kecil, ya mungkin perancangan lah di awal UTS. Di UAS-nya implementasi IoT. Kemudian juga membuat video 3-7 menit, sejumlah 3 atau sampai 5 video. Mungkin di pertemuan kedua, pertemuan offline, suruh buat videonya. Oke, dan mengundang 2 orang praktisi. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, Hmm, untuk perkuliahan offline hmm. ada toleransi buat keterlambatan nggak Pak? Kalau bagi saya, toleransi keterlambatan ada, silakan. Jika kalian niat ingin belajar, datang saja. Ya mesti, wah udah datang sejam 2 jam nggak boleh masuk, tidak ada. Karena niat ingin belajar, masuk aja. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau bisa untuk mata kuliahnya IoT ini bagus, dan saya harap kalian punya skill IoT ini, karena di luaran itu banyak yang nyari dan banyak peminatnya. Nah, insya Allah yang saya ajarkan dapat berkah dan kalian bisa diterapkan IoT, baik itu untuk diri kalian sendiri di rumah ataupun dibuat perusahaan ataupun korporasi kalian sendiri. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Dan ini baru nih dari Berita Bangsa, suruh mengundang 2 orang praktisi, nanti buat laporan pengabdian masyarakat, ada mau dan SPK-nya, UTS UAS sekarang penelitian, proyek kecil, membuat video durasi 3-7 menit, update di media sosial. Izin bertanya Pak, Monggo silakan. untuk apa proyek membuat IoT itu kan tadi ada yang pakai Arduino nya, terus kata Bapak ada yang pakai apa UI-nya itu. Ini untuk kita memvisualisasikannya itu Hmm. dari apa aplikasinya apa ya Pak? Silakan gitu. Apa pakai Autodesk atau apa gitu? Sebelum sebelum jadi ke apa ya project realnya gitu. Seperti itu. Terima Oh, kasih. oke. Jadi sebelum menjadi project realnya untuk hanya sekedar testing, nah kita bisa nanti nembak lewat TCP/IP port, nah, lewat lokal tanpa internet. Nah seperti itu. Nanti kalau misalkan udah bisa, tinggal bawa ke internet, online kan. Cara simpelnya seperti itu. Misalkan kita buat lewat internet, kemudian setting IP-nya berapa, portnya berapa, kemudian kita testing, bisa lewat eh, webnya, bisa lewat web testing di hostname-nya, kemudian ngirim data ataupun menerima data. Nah kalau udah bisa, udah tinggal di online kan, sama buat UI-nya berapa. Harus praktikum, kalau misalkan sekedar penggambaran
susah untuk menggambarkannya seperti apa. Oke, monggo silakan yang lain. Oh ya, satu hal, di si kelas ini ada yang mengikuti dosen lecturer nggak? Jadi ada kerjasama di perusahaan, di mana kalian di sana itu mirip seperti bekerja, mengerjakan proyek-proyek kecil. Nah, salah satunya mungkin ada yang IoT. Ada yang mengikuti dosen lecturer nggak? Kalau di kelas-kelas yang lain saya mengambil mata kuliah ini ada 6 kelas. Di kelas C4, C5, dan C6. C6 ya. Iya, pokoknya kemarin itu mereka ada 2 orang, ada yang 1 orang. Mungkin di kelas ini ada kali yang mengikuti. Mana tadi? Ini C2 ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti di luar jam kuliah juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri WA ke saya. Kemudian nanti kalau ada grupnya nanti tolong dibuatkan grup WA-nya. Sudah dibuat, Pak. Oh sudah, oke sip. Oke, kalau tidak ada saya tutup mata kuliah sore hari ini. Oke, ada nanya mana tadi? Oke, silakan Mas Jose Julian Hidayat. Itu untuk UTS UAS-nya kan proyek kecil, Pak. Otomatis untuk seminarnya itu ada atau tidak ada, Pak? Atau sebelumnya atau bagaimana ya, Pak? Kalau seminar harus ada, proyeknya juga harus ada. Jadi seminar itu bisa mungkin sebelum UTS ataupun setelah UTS ataupun sesudah UAS juga bisa. Tapi untuk UTS UAS-nya soalnya dan jawabannya itu buat proyek kecil. Pak, seminarnya secara online apa offline ya, Pak? Offline, Offline. ya, Indoor, outdoor? Indoor ya, Pak? indoor. Ada disediakan oleh Pelita Bangsa. Karena ini proyeknya dari Pelita Bangsa. Jadi programnya untuk semester ini dan kedepannya nanti harus diadakan seminar nasional dari masing-masing dosen menginstruksikan kepada mahasiswa atau mahasiswinya untuk mencari 2 orang praktisi yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Jadi kalau misalkan wah kita nggak dapat pak ini, nah di kelas lain ada nih sama mata kuliahnya beda dosen. Nah itu bisa nih dikomunikasikan nanti kita bisa ikut di sana. Nah nanti ya kita sesuaikan aja waktunya kapan. Nah, supaya kelas ini ngikut di sana supaya bisa. Itu nanti yang penyelenggaranya satu kelas ini apa ya? Nah, kalau misalkan praktisinya dari kelas ini, nanti penyelenggaranya kelas ini. Kalau misalkan kelas lain ada yang udah ada praktisinya, mereka mau seminar, nah kita ngikut, nah, ikut aja kayak anggota atau penonton gitu. Sekedar untuk apa ya, mengikuti aturan dari Pelita Bangsa karena harus seminar nasional dari narasumber. Gitu aja. Menggugurkan lah, sekedar untuk menggugurkan kewajiban itu aja. Berarti secara garis besar itu satu angkatan, satu mata kuliah, satu seminar ya, Pak? Iya, tapi harus ada kalau misalkan 2 orang berarti kan ada 2 seminar sebelum dan sesudah. Anda mengundang 2 orang praktisi sebelum UTS dan satu lagi setelah UTS. Atau waktunya kalau saya tidak ada setelah UAS juga boleh. Ya, Berarti dua-duanya offline kan Pak? Nggak online atau offline? kemarin sih infonya Untuk offline. Oh iya Pak. Iya soalnya kemarin juga di dosen yang mata kuliah pertama Eh, untuk UTS online tapi untuk UAS offline katanya seminarnya. eh, ya, hampir semua dosen pasti akan menunjukkan konsep ini karena emang ini dari aturan Pelita Bangsa sekarang seperti ini. Seperti itu. Kalau misalkan offline
saya juga nggak begitu jelas kemarin pas saat meeting dengan para rektor dan dekan dan dosen-dosen yang lain, sehingga saya sih offline gitu. Tapi kalau misalkan online, nanti kita ikut gabung aja, join aja kalau misalkan ada di kelas yang lain, sekedar untuk menggugurkan peraturannya aja bahwa ini sudah mengikuti seminar ini, itu aja di mata kuliah ini. Tapi dengan satu syarat, mata kuliah yang sama, karena saya sendiri sini ada 6 kelas, kemudian ada Pak Doni satu kelas, Pak Hemdani satu kelas, dan Pak Ripai satu kelas. Kelas saya doang yang banyak tuh. Seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Untuk fasilitas dan pembiayaannya sendiri, apakah difasilitasi oleh universitas atau ada sumbangsi dari mahasiswanya, Pak? Nah, itu dia. Kemarin saya tanyakan juga masalahnya dari Berita Bangsa, dia tidak mau membayar, tidak ada memfasilitasi sumbangannya. Jadi nanti tersebutnya tidak dibayar. Nah, jelas kadang-kadang untuk mengundang para praktisi yang tidak dibayar itu rada sulit. Entah gimana caranya, mungkin ada saudara atau teman atau alumni. Ya, kalau misalkan dari kemarin rektor bilang sih lillahi ta'ala. Sumbangan untuk pemikirannya biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi nggak tahu berjalan atau tidak, nanti kita lihat aja. Seperti itu masnya. Nanti kalau misalkan ke mahasiswa nanti bisa memberatkan mahasiswa, kasihan kan? Seperti itu. Oke, monggo silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, ini juga saya rekam dari tadi nih. Ada rekamannya udah 1 jam 2 menit. Kalau saya tidak ada, saya stop. Nanti ini akan saya publish. Nanti linknya akan saya share di e-kampus di folder video. Ini fungsinya untuk kalian yang tidak hadir atau join untuk daring pertemuan ini, ataupun untuk kalian yang ingin meng-cross-check kembali di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, ini akan saya stop.